Makanya saya katakan kita lihat apa yang terbaik. Pilihan yang terbaik dari yang baik. Itu yang harus diperjuangkan oleh kita bersama. Ya kan? Nasdem salah satu motor penggeraknya, kan ada kawan-kawannya, ada Demokrat, ada PKS. Ya, oke? Sebagai pengusung, Surya tidak menyarankan nama cawapres kepada Pak Anies. Nah, saya pikir kasih kesempatan. Kamu yakin nggak sama capresnya? Kamu yang kamu usung. Kamu mau dia harmoni dalam melaksanakan tugasnya kalau terpilih. Nggak hanya ngurusin masalah perbedaan satu sama lain antara capres dan cawapres, atau nanti kalau terpilih presiden dan wakil presiden. Sayang bangsa ini. Persepsi publik DKI gitu ya terhadap kondisi pemerintahan DKI saat ini, di mana juga merupakan dari buah kerja Pak Anies Baswedan, itu tingkat kepuasannya cukup tinggi, ya, di atas 60%. Ya. Jadi cukup tinggi tingkat kepuasannya. Tentu saja tingkat kepuasan yang tinggi itu berimbas pada persepsi publik DKI terhadap sosok Anies Baswedan sebagai gubernur DKI terakhir kemarin gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan survei kita di bulan Juli, ketika kita terakhir kali survei di bulan Juli di DKI, ketika itu dalam konteks pilihan terhadap calon gubernur, nama Pak Anies itu masih disebut cukup tinggi, sekitar 30% di top of mind ya. Gitu. Nah, ketika kita survei yang terbaru ini di bulan Februari sampai awal Maret, dalam konteks pilihan terhadap cagup DKI, nama Pak Anies sudah mulai turun. Artinya, publik DKI sudah melihat Pak Anies itu ditempatkan dalam konteks pemimpinan nasional gitu. Naik kelas gitu ya. Iya, itu dalam konteks cagup ya. Dalam konteks pertanyaan pilihan terhadap calon presiden, sebenarnya temuan survei kami kemarin di angka 42% itu, 42% pilihan terhadap Anies Baswedan. Kalau dibandingkan dengan temuan di bulan Juli, itu turun sedikit juga. Artinya di bulan Juli itu angkanya 45% elektabilitas Pak Anies di DKI dalam konteks pilihan terhadap calon presiden. Kan deklarasi koalisi, jadi memang pimpinan partai peserta koalisi memang harus ada. Nah, tadi saya membaca satu pesan yang sangat bagus untuk menentukan siapa wakil presiden Mas Anies Baswedan. Dia bilang apa yang akan dia lakukan jika terpilih adalah membangun Indonesia dengan karya yang berbasis narasi yang berbasis gagasan. Ini menegaskan betapa karya rekam jejak. Dia berkali-kali mengatakan rekam jejak. Dan itu harus diperlihatkan bukan hanya oleh Anies Baswedan yang sudah punya rekam jejak, tetapi juga oleh wakil presidennya. Karena apa? Karena segala kehendak, segala niat gitu ya, menghadirkan keadilan sosial, yang dalam bahasa konstitusinya mewujudkan suatu keadilan sosial, hanya akan terwujud apabila memenangkan pemilihan. Itu saja sebenarnya. Jadi memenangkan pemilihan itu bukan berarti memfragmentasikan proses pemilihan atau menurunkan idealisme. Tapi menurut saya memenangkan pemilihan adalah syarat sah bagi terwujudnya semua cita-cita yang akan dibawa oleh koalisi perubahan dan persatuan. Maka menurut saya, selain mempertimbangkan aspek-aspek tadi, baik yang disebut Mas Willy, Mas Hanta, juga menurut saya penting mempertimbangkan rekam jejak ini, karena saya sepakat dengan Mas Anies bahwa karya itu adalah bahasa yang berlaku di mana-mana, ya, untuk menyatukan dukungan, membulatkan dukungan, sebab bersatunya calon presiden dan wakil presiden bukan hanya penjumlahan orang, tapi menyatukan, mempersuasi kehendak rakyat, sehingga sama-sama mau bergabung dan memenangkan pasangan ini. Jadi sebenarnya sekarang adalah bagaimana mendengarkan dan menangkap ceruk harapan rakyat gitu ya, sehingga pertimbangan soal di mana sebenarnya pemilih itu berada, bagaimana karakter pemilih sekarang, bagaimana harapan dan kecemasan, ketakutan warga seperti yang digambarkan tadi, itu harus dibaca betul. Jadi menurut saya memang itu tidak mudah, tetapi saya yakin proses komunikasi politik akan dijalankan. Bukan berangkat dari perbedaan, bukan berangkat dari kesulitan. Saya yakin titik tolaknya adalah fantasi point, mencari titik temu dan kesamaan-kesamaan yang dibawa oleh PKS, Demokrat, dan Nasdem.
Jadi saya menggarisbawahi tentang pentingnya rekam jejak karena itu menjadi salah satu ciri narasi yang dibangun oleh Anies Baswedan. Karya yang berbasis narasi, narasi yang berbasis gagasan. Jadi itu bisa ditafsirkan kandidat mana yang paling punya narasi kuat, rekam jejak lengkap gitu ya, yang bisa bersinergi dengan Anies Baswedan sehingga secara elektoral bisa menang, mendongkrak, menambah dukungan, dan secara performance bisa menyempurnakan karena tidak ada orang yang sempurna. Bibit unggul, bakal capres Anies Baswedan bukan sosok sembarangan. Ini prestasinya. Dikutip dari ayojakarta.com, bakal calon presiden capres pada pemilu 2024 mendatang yakni Anies Baswedan. Disebutkan oleh pakar politik memiliki rekam jejak yang kuat. Ternyata dilihat dari bibit, bobot, dan bebetnya, Anies Baswedan bukanlah sosok orang sembarangan. Anies Baswedan yang memiliki nama lengkap Haji Anies Rashid Baswedan merupakan sosok anak laki-laki dari pasangan Haji Rashid Baswedan dan Alia Rashid. Mantan Gubernur DKI Jakarta ke-17 ini lahir di Cianjur, Jawa Barat pada 7 Mei 1969. Dikutip melalui Twitter _Encang_Beni, ayahnya Haji Rashid Baswedan semasa mudanya pernah mengabdi sebagai seorang dosen di Universitas Islam Indonesia. Sedangkan sang ibunda Alia Rashid adalah seorang guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta. Sedangkan kakek dari Anies Baswedan yang bernama Abdurrahman Baswedan adalah seorang wartawan dari salah satu tokoh pergerakan keturunan Arab Indonesia. Tidak hanya itu, kakek Anies Baswedan yang lahir pada tahun 1908 juga merupakan salah satu tokoh pahlawan Indonesia. Siapa yang sangka Anies Baswedan aktif pada organisasi OSIS pada masa SMA. Ia pernah terpilih menjadi ketua OSIS. Bahkan Anies Baswedan pernah terpilih menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia pada tahun 1985. Kemudian Anies Baswedan melanjutkan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995. Dengan meraih gelar sarjana ekonomi, Anies Baswedan melanjutkan pendidikan S2-nya di University of Maryland, USA, dan S3-nya di Universitas Northern Illinois University, USA. Banyak penghargaan yang diraih oleh Anies Baswedan, baik nasional maupun internasional. Salah satu di antaranya adalah 100 intelektual publik dunia pada tahun 2008. Selain itu, Anies Baswedan pernah mendapat penghargaan dari Forum Ekonomi Dunia Young Global Leaders pada Februari 2009, dikutip melalui Wikipedia. Anies Baswedan juga pernah meraih penghargaan Girat Moyonov Award oleh Departemen Ilmu Politik dari Universitas Northern Illinois 2004.